Mas. Ini yang tembus ke Bali. Sampai ke Bali. Iya. Wow. Memang di sini aura mistisnya memang kuat, Mas. Aura mistisnya kuat banget. Iya. Dan katanya yang pernah masuk ke gua ini di dalam ada mata airnya. Ada sumber mata air, Ya. sendang itu ya. Katanya yang pernah masuk itu ada lubang yang kalau dijatuhin batu nggak kedengar ujungnya. Jatuhnya batu nggak terang. Iya. Sang dalamnya. Sang dalamnya. Nah ini aksesnya. Keren. Gua ini namanya Gua Sadong. Jadi gua ini memang dulunya dibuat persidangan. Jadi ini mungkin salah satu peninggalan Mbah Yai Abdullah Fakih yang kita percaya sebagai alim ulama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama semuanya. Jadi di kesempatan hari ini saya masih berada di wilayah Banyuwangi, tepatnya di Dusun Cemoro, Desa Balak, Kecamatan Songgon, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Dan di sini, di aliran sungai ini terdapat sebuah destinasi wisata tempat berlibur yang sangat sejuk sekali dan nyaman untuk acara keluarga, pribadi, dan lain sebagainya. Bahkan acara resmi pun bisa di sini. Saat ini kita didampingi pengurus dari wisata, dinamakan wisata apa, Mas? GLC, Mas. GLC itu apa? GLC singkatan dari Gua Lungun Cemoro. Gua Luwun Iya. Cemoro. Ada berapa gua, Mas, di area sini, Mas? Di sini ada 8 gua. 8 gua ya? Iya, 8 gua. Dan di setiap gua-guanya punya sejarah cerita dari, tidak hanya cerita mistis, kita angkat dari sejarahnya. Ada peninggalan dari era peradaban yang tentunya nanti akan disampaikan di sana ya. Panjenengan siapa namanya? Fikri, Mas. Mas Fikri. Iya. Oke Mas Fikri, kita langsung saja menuju ke lokasi di mana ada gua yang ada di hutan sana ya. Mari. Tidak kita sepil satu persatu ya Mas Fikri guanya. Iya, siap. Kita ambil yang paling bagus di antara ke-8 gua tersebut. Iya, Nah, siap. gua yang akan kita tuju ini yang pertama ini gua apa namanya? Gua konferensi. Konferensi. Iya. Kenapa Mas kok disebut gua konferensi, Mas? Gua konferensi ini adalah gua pertemuan, Mas, antar pulau. Yang konon, Antar pulau. iya. Dan konon katanya ini gua ini tembus ke Bali. Bisa tembus ke Bali. Iya. Banyuwangi, Bali, berapa ratus kilo? Nah, gua ini tembus sampai sana. Iya. Pernahkah sudah ada telusur gua sampai lokasi titik terakhir dari gua ini? Kalau sementara ini dari ceritanya ada 2 orang yang pernah masuk di situ. Yang satu para ulama yang namanya Mbah Yai Abdullah Fakih, yang satunya Mbah Untung. Dan yang pernah kita datangi itu Mbah Untung yang memang benar-benar katanya pernah masuk dan kita menggali sejarah itu. Dan nyata sampai tembus Bali gitu ya. Ya. Oke, semakin penasaran untuk explore sampai ke guanya. Kita lanjut, jangan di skip, ikuti terus penelusuran kita kali ini bersama Mas Fikri yang tadi awalnya takut kena kamera. Padahal ganteng loh Mas Fikri ini. Ya kalau saya kan nyenjewu, nggak ganteng Mas, takut nggak pernah menampilkan di kamera gitu loh. Takutnya penontonnya lari semua. Nah ini kita masuki sebuah aula yang dipagar. Ini apa Mas? Makam keluarga. Makam keluarga? Iya. Keluarga orang sini kah? Iya, keluarga orang sini. Oh berarti ini lahan pribadi? Iya, lahan pribadi. Itu. Ya, alhamdulillah masih keluarga saya, Mas. Oh masih family panjenengan? Iya, siap. Berarti orang kaya Mas ya? Karena lahannya luas. Kalau Mas. Kalau sampai punya makam pribadi itu kan bukan orang sembarangan Mas. Goanya jauh dari sini Mas Fikri? Masih Tidak, jauh? Mas. Dekat juga. Ini kalau hari Minggu ramai Mas? Alhamdulillah ramai. Ramai ya? Ya mudah-mudahan ke depan dengan tayangan video ini makin ramai Mas ya. Amin. Dikunjungi dari tidak hanya di wilayah lokal sampai ke internasional kalau bisa ya. Amin. Bagus soalnya tempatnya. Dan karena mungkin ada di pelosok daerah, jarang orang tahu gitu ya Mas. Ya, siap. Sering dipromosikan di internet gitu Mas. Sering Mas, kadang ya YouTubers, TikTokers yang datang ke sini. Oh gitu. Ya. Untuk explore malam atau explore wisata? Explore wisata. Wisata aja.
Ini lewat bener-bener lewat perkebunan ini. Mas, makanya saya bilang di sini masih rimbun. Ya, Guanya di sini. guanya di situ. Iya. Nah ini kita berasa di sini. Iya. Kalau pengen tahu lah Mas ya. Aman dari ular Mas? Bismillah. 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 Assalamualaikum. Berarti kita nggak bisa masuk gua ini? Kalau di sini masih belum Mas. Masih belum bisa masuk gua. Sini. Ini yang bos ke Bali. sampai ke Bali. Iya. Dan kayaknya nggak pernah dimasukin orang Mas. Ya, pernah masuk di situ, juga pernah ada dibuat syutingan lagu juga, cuma masih di bibirnya saja. Di bibirnya nggak sampai Iya. ke dua alam sana. Nggak sampai. Kita bisa turun, nggak bisa. Bisa. Ini yang kita tuju ya, gua Iya. yang ini ya. Iya. Masuk yuk. Karena sudah sampai sini, jadi nekat ini. Bismillah. Ya. Gantian ya. Assalamualaikum. Wow. Mas Fikri, Dalam. aman dari hewan-hewan. Aman. Pengap banget ya? Sikin aman. Aman sebenarnya. Kalau memang di sini aura mistisnya memang kuat Mas. Mas, Aura mistisnya masih kuat. gimana Mas? Gimana? Aura mistisnya kuat banget. Iya. Makanya kita masih belum bisa mengeksplor gua ini. Gitu. Ya. Jadi meskipun sudah ada, tapi pengunjung jarang ke sini. Iya, jangan. Karena ya mungkin faktor keamanan ya Mas. Iya, siap. Mistisnya. Faktor keamanan ya masih belum terjadi. Kalau kita susur ke sana nggak mungkin ya Mas ya. Pernahkah digunakan untuk ritual-ritual gitu di sini? Sering Mas. Sering. Kalau di sini sering. Kalau yang di gua ini sering gitu ya. Sering sekali. Tapi nggak di sini, tapi udah. Oh masih ke sini. Dan katanya yang pernah masuk ke gua ini di dalam ada mata airnya. Ada sumber mata air, Ya. sendang gitu ya, atau telaga. Dan di sana katanya yang pernah masuk itu ada lubang yang kalau dijatuhin batu nggak kedengar ujungnya. Lubang? Iya. Misalnya batu itu dicemplungin gitu, Iya. nggak sampai Nggak kedengaran ujungnya. jatuhnya batu nggak terus. Iya. Di dalamnya, Sampai dalamnya. jauh dari sini. Jauh Mas. Masih belum memungkinkan untuk gimana sudah Belum memungkinkan ya tadi perkembangan dia tadi. kemana. Hah? Oh. Itu retak ini nggak apa-apa Mas? Nggak apa-apa kalau memang tekstur dari guanya semuanya memang seperti ini Mas. Semuanya retak-retak gini. Semuanya seperti ini. Sebelah kiri itu ada lubang lagi. Apakah ada Tidak. percabangan? Nggak ada. Ya? Nggak ada percabangan di sini ya. Lurus gitu. Lurus. Sendirian sendiri pernah masuk sampai kedalaman berapa meter? Paling di sini saja. Mentok situ. Iya. Seorang pengurus ya. Iya. Dia mentok sampai situ, ya kan? Kecuali orang-orang yang punya kepentingan khusus, Iya. baru nekat. Ya. Nekat Mas sudah masuk seperti ini. Kan kita juga harus mempercaya atau mengimani masalah tentang gaib Mas. Jadi kita masih belum minta izin, izin di sini, masih belum diizin. Oke, sangat betul sekali. Ya, karena ya itu tadi resikonya ya Mas ya. Ya. Coba sampai sini, masuk sini. Coba sampai sampai sana yuk, Ya, biar monggo. nggak intip-intip gitu Mas. Ya, monggo. Oh, licin ini Mas. Ada rembesan-rembesan air ya Mas? Iya. Mas, senteran aku gak ketok dalan. Loh, licin loh. Karena bukan sepatu safety. Wow, Mas. Dia lurus Mas, sana, Mas. Lurus. Aneh ya Mas, nggak ada kelelawar sama sekali ya. Tidak ada. Seharusnya gua itu kan identik dengan kelelawar. Iya. Kalau yang satu yang baru ditemukan itu baru banyak kelelawar. Gitu. Iya. Kalau yang ini nggak ada ya. Tapi ya dari sini oksigen masih aman Mas. Masih aman. Mungkin kalau semakin ke sana beda lagi. Ya beda lagi. Ya kan? Kita masih belum tahu. Maksudnya kita masih belum pernah bisa Oke. masuk. Dan adem loh Mas, nggak pengap seperti gua yang lainnya. Iya. Siap. Adem. Ini kita cukup explore sampai di sini ya, kita start sampai Iya. sini ya. Kalau kita ke sana nggak mungkin. Dari Mas Firky sendiri, beliau seorang pengurus,
Hanya sampai di sini gitu ya? Iya. Belum sampai ke sana. Oke, berarti kita keluar ya Mas. Iya. Kita ke gua satunya yang dimana gua itu sebagai tempat pertemuan atau tempat musyawarah ulama atau wali zaman dulu gitu ya. Iya. Oke, yuk kita kembali lagi. Mari. Yang penting kan kita sudah menunjukkan lah di sini gua yang bisa tembus ke Bali. Ini apa Mas? Batu apa? Oh, jatuh Batu dari atas. biasa. Enggak Mas, Oh, enggak. memang ada batu. Mungkin dibuat apa? Orang-orang ritual itu banyak. Oh, iya. Oke, kita keluar lagi. Yang jalannya keren ya, berusuk-berusuk. Bismillahirrahmanirrahim. Lemon awak Mas. Bentar ya. Oke, kita keluar. Kita next menuju ke gua selanjutnya. Nah, kita di sisi bawah dari wisata yang tadi kita opening jembatan atas. Ini di sisi bawahnya. Coba kita lihat dari sini. Batas dari wisata ini Mas ya? Iya. Yang apa namanya? Bungalow-bungalow atau gazebo ini. Keren ya. Coba saya zoom. Nah, di kiri kanan sungai ini kan banyak sekali gazebo atau angkringan ya, bahasa Iya. anak muda sekarang kan angkringan. Iya. Ini digunakan untuk santai sambil ngopi, sambil menikmati menu yang ada di wisata ini. Ini ada berapa jumlahnya Mas, gazebo yang ada di sini Mas? Banyak Mas, kalau Mas gazebo-nya sekitaran hampir 20-an. Hampir 20 ya? Iya. Dan akses untuk menuju gazebo itu harus basah gitu kah? Basah, memang kita membuat konsep seperti itu. Oh gitu, jadi harus basah. Iya. Nyemplung ya? Iya. Nggak dalam berarti sungainya? Enggak. Seandainya terjadi banjir gitu gimana? Aman? Alhamdulillah di sini tidak ada potensi banjir Mas, karena di sini sumber mata air. Tidak ada apa aliran sungai yang dari atas. Tidak pernah banjir? Iya. Karena hanya sumber? Sumber. Jadi debit air yang ada di sungai ini dari sumber, bukan dari air terjun yang ada di pegunungan gitu ya? Iya. Sebenarnya ini airnya jernih Mas, cuma tadi malam subuh tadi kan hujan, makanya airnya agak keruh. Campur air yang dari atas? Iya. Keruh gitu ya? Ada ikannya nggak Mas di sini? Banyak Mas. Ikan apa di sini? Di sini juga ada wader, lele, nila. Ataukah juga digunakan spot pemancingan? Bisa. Kadang wisatawan yang berkunjung di sini memang sengaja bawa Alat? kotoran. Oh, bacoran. Iya. Tidak dilarang ya Mas? Tidak. Kecuali di saat hari libur karena terlalu banyak anak kecil. Kalau hari-hari biasa silahkan monggo untuk nyantai, untuk rebahan sambil menikmati hidangan kopi, mungkin gorengan, makan. Di sini Iya, bebas bawa apapun, bawa makanan apapun. Bebas. Dan tidak diwajibkan harus beli makanan di tempat ini. Tidak. Tapi warung-warung yang di sana menyediakan konsumsi juga. Iya. Gitu ya Mas ya. Oke. Untuk ATM-nya Mas di sini Mas berapa Mas? Apa itu? ATM, harga tiket masuk Harga tiket masuk 5.000 per orang. 5.000 per orang. Iya. Oh, itu berlaku untuk hari libur juga? Iya. Sama ya? Sama. Plus parkir. Parkir gratis. Parkir gratis. Ini sangat luar biasa. Tempatnya bagus loh. Apalagi buat pacaran gitu ya Mas ya? Iya. Nah. Oke, ini sudah kita sepil ya. Disinilah wisata yang mungkin sebagian masyarakat Banyuwangi tahu, mungkin dari luar daerah belum tahu. Keren nih tempatnya ini. Dan ada yang lebih istimewa lagi yang akan kita menuju ke sana. Sebuah goa yang lokasinya di mana Mas? Di baratnya pondok itu. Oh, agak ke sana. Oke, Iya. next kita akan menuju ke lokasi selanjutnya. Oke, kita akan menuju ke goa selanjutnya Mas Fikri ya. Iya. Nah, ini luar biasa nih teman-teman. Nah, ini aksesnya. Kita bukan berarti mau andok ya. Bertemu warung. Iya. Nah, seperti ini. Ini menyediakan apa saja nih warung ini? Ini ada rujak, ada nasi. Nasi juga ada. Iya. Lengkap. Jangan takut kelaparan kalau wisata ke sini. Lengkap pokoknya. Ayo Mas, ke gua selanjutnya lewat mana? Terus Ini pintunya warung loh, Lur. pintu darurat. Pintu darurat maksudnya. Nah, kita sudah sampai di lokasinya. Oh, sini lewatnya.
Nah kita tadi di sana ternyata. Kok nggak anjlok aja ya dari itu? Lewatnya sini ternyata di bawah jembatannya tadi kita lewat tuh. Di atas sana. Awas nunduk mas. Oke siap. Ini harus menunduk. Mas, ini fungsinya apa mas? Ya. Kolam atau bendungan atau gimana? Sebelah kiri itu. Bendungan yang kita buat bentuk kayak kolam. Digunakan untuk renang juga? Iya. Oh, ada kolam renangnya. Mari. Oke, siap. Ini salah satu guanya. Sebentar, atur nafas dulu mas. Beda sama nyenengan kita, ada tua mas. Sama mas. Ini gua apa namanya? Gua Sadong. Tuh ada namanya tuh. Gua Sadong. Kedalaman dari gua ini berapa meter? 60 meter. Kurang lebih 60 meter. Iya. Gelap atau ada lampu-lampu di dalam? Ada lampu. Ada lampu, oke. Kita masuk yuk. Keren. Nah, kalau yang gua ini sudah resmi ya Mas Fikri? Iya. Resmi untuk pengunjung, Iya. untuk dikunjungi wisatawan. Nah, karena sudah satu terukur keamanannya, ya kan, terus lampu-lampunya juga mentok sampai ujung sana. Iya. Yang tadi awalnya di image saya itu di dalam gua ini banyak sekali stalaktit dan stalagmit. Ternyata ini murni batuan apa ini? Batu karang atau batu gua gitu aja ya? Batu gua. Yuk kita sambil jalan Mas Fikri. Dan sama dengan gua yang awal tadi banyak sekali tetesan air dari atas. Dan sejuk di sini, nggak pengap. Karena ini tidak hari libur, jadi sepi ya Mas Fikri? Ya 1-2 pengunjungnya. 1-2 Bisa. selalu ada tiap hari ya? Tiap. Alhamdulillah selalu ada. Selalu ada. Biasanya ramenya nanti sekitaran jam 2 sampai sore. Oh gitu. Ya. Nggak. Sore hari. Kan kalau hari apa jam sekarang kan jam aktif gitu loh. Jam kerja. Jam kerja. Oh ini kenapa di bawah ini becek? Apakah dari tetesan air yang dari atas atau ada sumber air dari bawah? Nah, ini becek ini sumber tetesan dari atas karena tadi pagi hujan. Oh gitu. Biasanya dan semua tekstur gua yang ada di Dusun Cemoro semuanya tekstur batunya seperti ini semua. Tekstur gua, dinding guanya? Iya. Semuanya Mas? Semuanya. Retak-retak seperti ini ya? Iya. Bukan berarti ini ambrol atau mau jugruk, enggak? Iya. Dan semua gua pasti ada batu yang seperti ini Mas. Mungkin ini dulu dibuat tempat duduknya. Oh iya. Semuanya sama. Semuanya? Sama. Termasuk tadi yang awal kita ke sana, gua tembus Bali itu. Iya. Saya mau tanya, kok ada galengan atau seperti pembatas? Nah, ternyata ada sejarahnya. Iya. Ini kita ke sana lagi atau? Tutup sudah. Oh, sudah tutup. buntu. Oke. Ini yang tadi jenengan sempat sampaikan bahwa di gua ini ada sejarahnya. Mas Fikri bisa sedikit berbagi cerita atau pengalaman tentang sejarah dari gua ini. Oh ya. Gua ini yang namanya Gua Sadong. Sadong itu yang dulunya berawal dari kata sidang. Jadi gua ini memang dulunya dibuat persidangan. Jadi ini mungkin salah satu peninggalan Mbah Yai Abdullah Fakih yang kita percaya sebagai alim ulama yang ada di Dusun Cemoro. Alim ulama, bukan wali. Ya mungkin banyak sekali yang sudah mencantumkan nama itu di masyarakat. Berarti Yai Abdullah Fakih itu diduga dulu orang yang menghuni gua ini, ya, orang yang penting ketika era dulu lah pokoknya. Gua ini digunakan atau difungsikan sebagai tempat untuk urun rembuk atau musyawarah gitu ya. Iya. Apakah makam beliau juga ada di sini? Makamnya ada tapi di Dusun Cemoronya, di desanya. Oh, di makam. masjid. Di dalam masjid. Iya. Berarti memang ada ya, bukan Ada. cerita fiktif kan? Bukan. Tapi memang benar ada. Dan beliau itu yang pernah susur gua sampai tembus Bali tersebut. Iya. Satu-satunya orang yang di antara salah satu, ada 2 orang kan? Dua Yang orang. satu masih hidup orangnya. Masih hidup. Yang satu. Yang satu. Tapi sudah agak pikun. Misalnya kita sowan berkunjung ke rumahnya, nggak bisa ditanya ya Mas ya? Ya bisa, Bisa. cuma ngomongnya udah agak ngelantur karena sudah 100 lebih Oh, usianya sudah 100 tahun Iya. lebih. umurnya. 2 orang yang
pernah susur gua sampai tembus Bali tersebut. Ya gitu ya Mas Fikri ya. Oke, jadi di sana itu sudah mentok. Kita nggak mungkin di sana, ya kan? Iya. Dan ada 8 gua memang di sini yang sebenarnya perlu kita eksplor, tapi yang paling utama hanya 2 yang kita ambil. Iya. Ada satu lagi gua yang katanya baru ditemukan. Iya, baru ditemukan. Tadi ada cerita unik di belakang kamera yang menyampaikan bahwa berkat petunjuk mimpi orang itu atau panjenengan sendiri akhirnya menemukan gua tersebut. Iya. Itu gimana ceritanya? Nah, ceritanya dulu itu mau bikin tempat parkir. Jadi mau diratakan, batu-batunya semuanya mau diratakan, mau kita drill pakai alat berat. Dan ternyata sebelum alat berat datang kurang 2 hari, ada salah satu orang sini bermimpi bahwasanya di situ ada gua. Akhirnya digali. Akhirnya karena memang sifatnya orang itu penasaran, jadi digali. Dan alhamdulillah benar adanya di situ ada gua. Ada gua lagi. Besar sekali. Sudah sempat diadakan upaya penggalian, Mas? Sudah. Sudah kelihatan. Kalau penggaliannya kemarin itu sudah, cuma alat beratnya nggak bisa masuk untuk mengambil pintu guanya, ada batunya. Oh, material, ada tutup mineral batu. Iya, jadi sekarang ini bisa masuk, cuma medannya agak ekstrim. Dan belum juga diresmikan ya? Iya, sampai sekarang. Lebih dalam mana? Sini apa sana nanti? Sama, sama ya. Cuma di sana lebih lebar lagi. Lebih luas. Iya. Oke. Sama juga di sini juga tidak ketemukan kelelawar, kan gitu ya Mas? Alhamdulillah. Oke. Sudah Mas Rudi, ada lagi nggak yang ingin Jenengan sampaikan tentang sejarah dari gua ini? Kalau masalah sejarah gua ini ya mungkin kenapa gua ini tercipta, mungkin dari dulunya memang sudah dihuni. Jadi kita nggak tahu pastinya kapan gua ini tercipta. Ya. Jadi mungkin ini peradaban zaman dulu. Ya, yang penting sudah ada informasi bahwa memang gua ini dulu dihuni orang soleh atau orang yang menyebarkan agama Islam di wilayah Banyuwangi sini. Oke Mas Fikri, terima kasih Jenengan sudah berkenan mengantar kami eksplor ke 2 gua, dan keren juga ini ya, perlu kita apresiasi sebuah destinasi wisata yang ini dikelola desa atau dari pihak Dispora Pemuda Karang Taruna sini. Oke, semoga kedepannya semakin maju dan berkembang dan banyak dilirik wisatawan, baik itu dari lokal maupun dari mancanegara. Gitu ya. Semoga tayangan kali ini bermanfaat. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Saya Giri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.